Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya selalu diharapkan menjadi yang selalu always dan always selalu, ya tidak pernah nepe, bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, ya jangan diunduh, jangan diedit dan jangan di re-upload. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kalian semua atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita sekarang masuk seri yang kedua. Seri yang kedua. Ya, dari Jauh Zaini, dekonstruksi terjemahan Quran Surah An-Nisa 41 dan Quran Surat Az-Zumar 396. Ini mana yang Xiaomi? Yang Xiaomi, ya. Kemarin ada yang salah tulis ya. Itu terima kasih dikoreksi sama Mas apa ini? Sebentar aku baca. Mas Pepe ya. Mas Pepe itu di habis gelap. Sorry. Gelap dan bodoh menurut Al-Quran itu surat Al-Baqarah 257. Tapi tertulis di papan tulis 157 ya. Terima kasih untuk Mas Pepe yang telah memberikan koreksinya ya. Dan untuk teman-teman ya, makanya aku berkali bilang, karena aku itu saking asiknya lain yang ditulis, lain yang diomong gitu ya. Ya alhamdulillah diingatkan oleh Mas Pepe, yang benar itu adalah 257, surat Al-Baqarah 257, bukan 157 seperti yang ditulis di papan tulis. Oke, terima kasih. Nih, selanjutnya aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Pertama dari Mas Istianto PPTK, alhamdulillah sudah mani hadir menyimak kajiannya, mencerdaskan, semoga sehat Gus, murah rezeki yang barokah. Amin amin rabbal alamin. Kemudian menyimak setelah 3 jam tayang, Sahlan Gipari, terima kasih, malam ini cuaca sejuk. Oke. Mas Irfan Akbar ya mendoakan saudara kita yang telah kena bencana di Malang Selatan dan Trenggalek ya, Blitar, Tulungagung, aduh kemana-mana sekarang bencananya. Oke, terima kasih. Kang Mas Ikhwan, bukan Kang Mas, sesepuh kita, bapak kita Ikhwan Tamin yang ada di Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ikut kajian ngaji Salam Isra ya. Semoga semuanya sehat ya, juga jiwanya, fisiknya ya, bisa mengisi waktu dengan kajian-kajian di channel ini. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ikhwan Tamin. Kemudian Mas Halim Rais, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra dari Ambon, izin mengaji dan sehat Tuhan Guru. Amin ya Allah. Berikutnya Soleh kita Gispati dari Palu hadir ya. Semoga sekeluarga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, disehatkan rezekinya barokah. Amin. Kemudian Kang Hermana Natawijaya, alhamdulillah, terima kasih. Oke, seri kedua ditunggu. Oke, kita lanjutkan nanti. Aditya Martika. Oke, Aditya, sorry aku lupa. Kemarin senja sudah sampai bukunya. Terima kasih ya. Cuman aku belum sempat baca bukunya, belum sempat buka ya. Terima kasih, nanti aku pelajari. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison. Kalteng nyimak Gus, nggak nyimak kajian Gus, rasa rugi rasanya. Aku jadi mantap menjelang penjelasan Gus tentang jahiliyah dan kafir, asal aku sedikit ragu mau jelasin sama teman-teman pas kami ada sedikit diskusi, karena teman-temanku lulusan pesantren, kuliah, dan aku cuma lulusan SMP. Jadi sedikit kurang percaya diri menyampaikan cara pemahamanku. Oke, terima kasih Kang Mas Hermas Edison, tidak apa, yang penting jenengan tetap mau belajar ya. Terima kasih dan semoga dengan pencerahan ini
itu juga teman-teman lain yang setelah bersolawat di channel ini mendapatkan bagiannya ya. Karena apabila seseorang mendapatkan pencerahan lewat usahamu, maka engkau akan mendapatkan seperti apa-apa yang disinari matahari ya. Alhamdulillah Kang Mas Edison akhirnya mendapatkan pencerahan lewat channel ini, dan dia berani berdiskusi dengan teman-temannya meskipun dia hanya SMP dan teman-temannya itu pesantren dan para kuliahawan. Itu artinya dia punya kemampuan tinggi Kang Hermas Edison untuk belajar ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Dimas Alhamdulillah Makassar. Oke, nyimak Tuan Guru. Oke, putus suasana. Assalamualaikum, ikut nyimak Tuan Guru, sehat selalu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Putus suasana. Masya Allah tabarakallahu, ilmu yang bermanfaat bagi saya. Terima kasih Tuan Guru Gus Betik, semoga Allah membalasnya, amin. Ya mohon dimaafkan kalau salah tulisannya. Aduh, nggak ada yang salah ya, tenang aja, tulis saja, nanti kalau salah dibenarkan. Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Mas Nur Kolis yang punya Brebes Ubaru, salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih. Kang Jamuri Bangka Belitung hadir Gus. Otak fotokopi meledos Gus. Salam Isra meledos itu meledak maksudnya ya. Terima kasih, semoga otaknya tidak fotokopi ya. Berikutnya Tan Kayo. Intinya dia menjelaskan Abdul Qadir Jailani. Mungkin satu waktu aku menjelaskan saya Abdul Qadir Jailani, cuman tidak dalam sisi mistis. Mistis itu ya dongeng untuk apa diceritakan ya. Oke, Tan Kayo terima kasih. Berikutnya Dimas Sunze Semarang hadir nyimak selalu Tuan Guru. Oke, terima kasih. Salam Isra. Wahyu 72 Brebes ya, salam Isra juga. Lewis Trims Gus Betik, requestku ditanggapi, sehat selalu Gus. Oke, terima kasih. Tetaplah dalam iman Islam sampai menutup mata. Untuk soleha kita, mu'alaf kita Louis Adriana. Oke, terima kasih. Diman Nada, terima kasih. Pepe Hendrawan, terima kasih. Nyemak selalu biar telat, salam Isra. Oke. Berikutnya Kang Mas EM ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam yang punya Jogja. Oke, matur nuwun. Kang Rohman Maulana Jember hadir Guru. Terima kasih. Ini jarang masuk ya. Kemudian soleha kita Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih. Rumah Sehat Holistik Syariah Kota Malang hadir. Di mana itu Malangnya? Mungkin bisa konfirmasi lewat WA ya. Malangnya di mana Rumah Sehat Holistik ini ya? Semoga betah di sini ya. Kang Hari Sunandar terima kasih. Pus 99 terima kasih. Arif Musin terima kasih. R Dialbo Bandung terima kasih. El Koba Anna, Masya Allah tabaroklah, ilmu yang ternilai membuka cakrawala berpikir. Masya Allah tabarokallah, ilmu yang tak ternilai membuka cakrawala berpikir rasional. Kalau nggak ketemu channel ini bakal pemahaman sesat di bawah mati, penasaran. Oke, terima kasih Mal Alkoba atas kesediaannya ya, meluangkan waktu untuk belajar di sini ya, dan Anda mendapatkan pencerahan. Terima kasih. Semoga itu juga akan mengalir pahalanya kepada semua yang telah bersolawat pada channel ini. Oke. Helong bisa dijadikan tajuk short video. Heboh kristolog ini menantang ulama mengoreksi terjemahan Al-Quran. Biar panas, biar pada tahu ada yang salah. Informasi, pemikiran, perbuatan. Kalau informasinya salah bisa jadi perbuatannya salah. Bukan bisa jadi, pasti salah. Ya, oke, kita akan menukik dan kita mengucapkan terima kasih kepada mu'alaf kita Soleha Lausi Adriana. Dia menampilkan hadis. Kita akan fokus ke hadis dulu. Ya. Sebentar, aku minum dulu. Di malam ini kita fokus ke hadis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini angsle nih beli tadi. Oke. Aku sudah bilang ya, bahwa tentang wanita dari tulang rusuk itu terjemahan hadisnya ada yang bermasalah. Ya, perhatikan omonganku, perhatikan supaya kamu ngerti. Alhamdulillah kamu buka di nganunya ya, di komentarnya Luisa ya, yang ini, lihat ini. Ya, tentang hadis. Luisa telah membantu kita, dia menghunting hadis. Ya.
Aku baca yang pertama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saling bernasehatlah kalian semua untuk kebaikan perempuan. Berarti ini yang diajak bicara bukan perempuan. Ya, ada dalam kurung untuk kebaikan perempuan, nggak mungkin perempuan. Dari narasinya jelas, yang diajak mesti laki-laki. Karena sesungguhnya perempuan itu, nah kan, nggak mungkin laki-laki perempuan kan, mesti laki-laki karena yang diomongin perempuan. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Aku baca semuanya ya, biar kamu clear dulu. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Oke. Jika kamu luruskan akan patah. Dan jika kamu biarkan maka ia akan tetap bengkok. Maka sekali lagi saling bernasihatlah di antara kalian untuk kebaikan perempuan. Sahih Bukhari nomor 3366. Apa yang harus kamu tangkap dari hadis ini? Ya. Hadis ini Kanjeng Nabi menasehati laki-laki supaya baik terhadap perempuan. Intinya di sana. Ya. Kenapa laki-laki diingatkan? Karena karakteristik perempuan itu seperti tulang rusuk. Maka kata min itu seharusnya diterjemahkan ya bukan dari tapi seperti, ya. Kan itu ada bagiannya di sini, lihat. Dan karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kacau itu. Ya. Kacau. Lihat penjelasanku. Ayat ini tidak sedang menjelaskan wanita itu diciptakan dari apa. Bukan ke sana substansinya. Ayat ini memperingatkan, Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada laki-laki supaya baik terhadap perempuan dalam bersikap, karena dia itu diumpamakan sebagai tulang rusuk. Jadi hadis ini tidak membicarakan tentang penciptaan perempuan. Itu titiknya yang kamu harus pahami dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau di sini kamu tidak paham, kacau. Sekali lagi aku ingatkan, hadis ini tidak berbicara tentang penciptaan perempuan. Hadis ini berbicara tentang nasihat Kanjeng Nabi, memberikan advice, memperingatkan laki-laki agar hati-hati mensikapi perempuan. Karena apa? Karena dia laksana tulang rusuk tuh. Jadi kalau begitu kacau kalau terjemahannya. Karena sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Loh, hadis ini tidak membicarakan penciptaan. Maka kata min di situ ya, itu kamu bisa cari nanti di teks Arabiyunnya tuh, ini nggak bisa aku besarkan apa. Ya. Min di situ lihat pilihannya dari. Bisa dari, tapi dia tidak memenuhi tuntutan logika kalimatnya. Bisa, min itu diterjemahkan dari bisa, tapi dia tidak memenuhi tuntutan kalimatnya. Ini konteksnya tidak sedang membicarakan penciptaan perempuan, tidak. Ya, maka kata min itu harus lari ke pilihan berikutnya yang sudah disediakan adalah bagaikan, laksana atau seperti. Begitu loh. Sudah aku jelaskan kemarin bahwa min ini adalah harf, dia bukan fiil, bukan isim. Paham? Maka dia akan menjadi selaras kalau terjemahannya begini. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Atau kalau bahasa Jawanya itu ngendikan, ya. Saling bernasehatlah kalian semua untuk kebaikan perempuan, ya. Dalam kurung untuk kebaikan. Karena sesungguhnya perempuan itu bagaikan tulang rusuk. Nah, kenapa? Dijelaskan lagi. Dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya.
Jika kamu luruskan akan patah, dan jika kamu biarkan maka dia akan bengkok. Maka sekali lagi, saling bernasehatlah di antara kalian untuk kebaikan perempuan. Sahih Bukhari nomor 3366. Maka kalau min itu menggunakan terjemahan pilihan kita adalah bagaikan, laksana, atau seperti, matching dia. Itu namanya logika kalimat. Karena kalau dia pakai dari, tidak matching. Ini tidak berbicara tentang penciptaan wanita, tidak ada. Ya, maka seharusnya diterjemahkan min itu menjadi bagaikan, laksana, seperti. Maka dia menjadi begini. Dan sesungguhnya, karena sesungguhnya perempuan itu bagaikan tulang rusuk, laksana tulang rusuk, seperti tulang rusuk. Pilihannya itu bagaikan, laksana, seperti. Begitu. Jadi dia match. Ya. Bismillah. Kalau dia dipaksakan terjemahannya bahwa min itu adalah dari, dia akan benturan dengan hadis berikutnya. Lihat, hadis yang nomor 5239. Ya. Ini sama-sama Bukhari menceritakan, mengkisahkan peristiwa yang sama. Tapi benturan kalau dia pakai dari, kalau min diterjemahkan dari. Lihat kalimatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, istri itu dalam kurung terkadang seperti tulang rusuk yang bengkok dan keras. Lihat itu, seperti tulang rusuk, bukan dari tulang rusuk. Semua ini kan bagaikan, laksana, seperti tulang rusuk yang bengkok dan keras dalam kurung. Jika kamu luruskan, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu biarkan dalam kurung tetap menikmatinya, maka kamu menikmati seseorang yang ada kebengkokan, kekurangan dalam dirinya. Sahih Bukhari nomor hadis 5239. Sama-sama sahih. Yang atas juga sahih itu. Ya. Sekarang ini aku hapus. Ya, ini aku hapus. Supaya kalian tahu bagaimana duduk permasalahannya ini hadis. Ya. Ini aku hapus dulu, ya. Lihat. Hadis pertama ini sahih ya, bukan sembarang hadis. Sahih Bukhari nomor hadisnya 336. Di sini apa? Dikatakan di sini adalah dari ya. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ya, ini sahih ini. Yang pertama. Yang kedua, ini sama-sama sahih ini. Sahih Bukhari nomor ayatnya 5239. Apa katanya? Ya. Di sini istri itu seperti tulang rusuk. Istri seperti tulang rusuk. Lihat ini, matching nggak?
Ya, perhatikan. Ini sama-sama sahih loh. Nih sahih nih. Ini sahih juga. Bukan doib ini sahih nih. Dua-duanya sahih. Tapi menginformasikan dua hal yang berbeda. Padahal peristiwanya sama. Sama-sama tentang wanita. Di sini dia seperti istri itu ya perempuan itu seperti tulang rusuk. Di sini penciptaannya dari tulang rusuk. Coba, ketemu nggak? Bayangkan satu peristiwa yang sama bersumber dari satu orang yang sama, laporannya berbeda. Nggak mungkin dua-duanya benar. Apalagi ini dari satu orang yang sama. Tuh loh, kamu pikirkan. Karena apa? Karena di sini min itu diterjemahkan dari. Coba kalau seperti yang aku bilang, min itu kita terjemahkan bukan dari, ya, tetapi seperti. Sama dia. Lihat ini. Perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk. Istri itu seperti tulang rusuk, matching. Itu loh. Tapi kalau ini dia dari nggak match. Dan inilah yang aku bilang, hadis ini tidak dalam konteks menjelaskan bagaimana wanita itu diciptakan, tidak. Hadis ini menjelaskan sebuah nasihat dari Kanjeng Nabi agar laki-laki itu berhati-hati terhadap perempuan. Itu loh. Di sana konteksnya. Ya. Nah, sekarang hadis itu seperti ini, maka dia menjadi relevan, menjadi sejalan. Sama-sama sahih. Lihat ini sahih kan? Sama-sama Bukhari. Ya. Ngerti? Ya. Nah, ini ketika dia diterjemahkan terpengaruh ini Kejadian 2, 21 sampai 24 yang kita bilang kemarin. Terus apakah aku menyalahkan ini? Tidak, bukan ininya yang salah. Tapi cara pemahaman orang yang membaca Injil itulah. Pemahaman orang yang membaca Bible itulah, khususnya Perjanjian Lama ya, Torah di kitab Kejadian. Dia anggap ini itu secara harafiah. Padahal ini metafora. Karena sains juga tidak mendukung. Gak ada ceritanya perempuan itu dari laki-laki. Coba. Jadi ini tidak salah. Orang yang memahaminya salah. Orang ini metafora, paramnya harafiah. Bismillah. Lama-lama. Paham sampai di sini? Satu peristiwa yang sama disampaikan oleh orang yang sama itu tidak boleh berbeda. Kalau berbeda pasti masalah. Ternyata masalahnya di mana? Di terjemahan min. Maka sudah kita rukunkan. Maka Sahih Bukhari 336, Sahih Bukhari 5239 nggak benturan. Gitu loh. Bismillah.
Udah ya. Di sini ya. Coba kita ambil pembanding. Supaya kamu ngerti. Ini nanti kalau kita baca berikutnya, kan kita tahu akhirnya dia apa? Menjadi terjerat terhadap dosa karena dia melawan hukum Allah. Siapa si Adam? Atas godaan siapa? Si perempuan. Karena dia tidak bisa mengendalikan tulang rusuk itu. Baca di sini. Ya. Kamu baca mulai perikop yang ketiga nih. Lihat ini. Nih, ya. Ular menggoda Adam nggak mempan. Jangan kamu anggap ular beneran. Nggak ada ular tuh bisa ngomong. Ular itu adalah metafor dari si iblis, gitu. Tapi kalau sudah otaknya dijejeli dogma bahwa ini harafiah, ya seperti anjing itu loh. Dikasih tahu nggak kasih tahu melet. Lidahnya dijulurkan. Ini kan ada iblis. Menggoda Adam nggak mempan, iblisnya nggak goblok. Maka dia nggak putus asa, cari jalan lain. Wow, kalau Adam nggak bisa, aku hajar lewat perempuannya. Yang mengajak makan buah terlarang itu perempuannya. Karena iblis mengajak Adam nggak mempan, maka lewat perempuannya. Yang dalam personifikasi ular. Jadi ular itu jangan kamu anggap ular beneran. Nggak ono ular bisa ngomong tuh, nggak ono. Tanya sama pakar sains itu, kecuali dongeng kamu dipercayai dongeng. Nggak ada. Kemarin tanya semut bisa, nggak ada. Semut tuh nggak bisa ngomong. Sampai mampus semut kok bisa ngomong, gimana sih? Sama di sini. Ular itu metaforanya dari iblis yang menggoda Adam nggak mempan, maka digunakanlah perempuannya. Akhirnya perempuannya memperdaya Adam, menggodanya, makanlah mereka berdua, maka telanjanglah mereka. Telanjang sudah kita bahas dulu. Ini bukan masalah aurat titit dan ninit, ini aurat kemaluan ketika kita hidup tidak dalam hukum Allah. Kita telanjang menjadinya. Gitu. Dan itu akan matching dengan ini. Karena apa? Adam tidak mampu mengatasi si tulang bengkok, tulang rusuk itu loh. Akhirnya terpedaya. Maka dalam kajian Nabi juga begitu. Kamu hati-hati terhadap perempuan-perempuanmu. Dia itu seperti tulang rusuk, bukan diciptakan dari tulang rusuk. Ngono loh. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang peristiwa ini biasa dalam hadis itu ya begitu. Ya. Lain nanti dalam ini. Nah, aku kasih pembanding ya. Kok di sini masih nampak nih? Masih nampak. Ya. Nih. Berapa lama? Ini ya. Lukas nggak marem aku di sini. Bentar. Supaya kamu tahu kenapa sih aku mengatakan bahwa Injil sekarang itu sebetulnya hadis Yesus, bukan Injil seperti yang kita imani. Injil yang kita imani sudah kemana? Nggak tahu, sudah nggak ada. Yang dipegang sekarang itu adalah hadis Yesus. Maka kalau ada salah-salah, ya enggak apa-apa, namanya juga hadis. Tinggal nanti dipilih. Kalau bisa dirukunkan seperti tadi, kita rukunkan. Kalau ini sulit dirukunkan ini. Ya. Ini Lukas, ya. Ini supaya kamu konsentrasi, ini tak hapus lah, ini sudah kan. Ini baca nanti akhirnya tulang rusuknya itu nggak bisa dikendalikan oleh Adam, terjeratlah dia memakan buah terlarang. Ya. Ini sudah, ini supaya kamu konsentrasi. Nih. Ini Lukas. Ini sudah pernah kita bahas kok ya. Sudah pernah kita bahas ini. Aku hanya mengingatkan kembali
Kenapa? Bahwa Injil yang kita pegang sekarang ini ya, itu sebetulnya hadis gitu ya. Hadis Yesus. Contohnya nampak banget di sini. Lukas 13:29. Nanti ada di kisah KPR. Kisah para rasul itu KPR ya, kisah para rasul. Kemarin keliru apa? Kredit pemilikan rumah. Kisah para rasul, ya betul. Kisah para rasul. Ya. 13:29. Ini keliru ini. Ya. Aku bersihin dulu. Ini Lukas 23:53. Kan pertanyaannya begini kemarin. Ya, siapa yang aku sebetulnya nggak enak bilang menguburkan, memakamkan, tapi ya LAI nulis begitu. Kan Yesus itu terhormat, jangan menguburkan seharusnya, ada etika. Tapi aku harus tunduk terhadap teks LAI. Menguburkan, sebetulnya memakamkan gitu seharusnya. Menguburkan Yesus. Itu siapa? Siapa yang menguburkan Yesus? Kalau kamu tanya Lukas, maka yang menguburkan Yesus di Lukas 13:29 ya, itu adalah Yusuf. Bukan Yusuf si tukang kayu, Yusuf Arimatea. Tetapi kalau kamu baca di Kisah Para Rasul 13:29, itu adalah penduduk Yerusalem plus pemimpin-pemimpin mereka. Nih. Lukas 25:53 jawabnya Yusuf Arimatea. Kisah Para Rasul 13:29 jawabnya penduduk Yerusalem berikut pemimpin-pemimpin mereka. Itulah jawaban yang diberikan bila kita tanyakan siapa yang menguburkan Yesus. Jawabnya seperti ini. Mana yang benar? Tetapi yang harus kamu tahu, siapa ini yang menulis KPR ini? Siapa? Yang menulis KPR ini ya Lukas juga. Dokternya si Paulus. Lukas. Yang menulis Kisah Para Rasul itu Lukas. Maka aku mengkomparasi. Tadi hadis sama-sama Bukhari, sama-sama Sahih. Dari sumber yang sama, Bukhari ceritanya sama, tentang kisah yang sama, yaitu tentang nasihat laki-laki bagaimana menghadapi wanita. Tapi yang satunya diciptakan, yang satunya dari. Dan alhamdulillah kita bisa rukunkan karena terjadi kesalahan menerjemahkan. Sama, satu sumber, sama, cerita yang sama, tapi dilaporkan berbeda. Ya, sekarang ini juga begitu. Ini sama satu sumber. Kitab Lukas, Kisah Para Rasul, ini juga satu orang yang menulis. Kitab Lukas yang menulis ya Lukas, Kisah Para Rasul yang menulis ya Lukas. Tapi kenapa? Lukas di 23:53 ngomongnya yang menguburkan Yesus itu Yusuf Arimatea. Sementara dia ngomong di Kisah Para Rasul yang menguburkan Yesus itu adalah penduduk Yerusalem bersama pemimpin mereka. Mana yang benar? Bisa dirukunkan ini? Seperti aku merukunkan hadis tadi. Kalau bisa ya monggo. Ini kalau mau dirukunkan, ini harus dicari sumber aslinya. Bukan terjemahannya. Seperti aku bisa mengkritik karena ada sumber aslinya. Arubiunnya ada. Lah kalau ini mau kemana dong cari?
Yang ada sudah terjemahan. Tetapi kalau aku lihat narasinya, kan bisa dilihat narasinya. Walaupun ada sumber aslinya, tetap sulit dirukunkan ini. Karena jelas di sini Yusuf Arimatea, di sini penduduk Yerusalem dan pemimpin mereka. Di sini bukan masalah harap. Kalau di hadis tadi kan masalahnya harap. Di sini bukan masalah, ini sudah personal. Di sini Yusuf Arimatea, di sini penduduk Yerusalem. Gimana cara merukunkan? Maka itu, ya, kalau aku katakan bahwa yang diimani oleh teman-teman saudara-saudara Islam tentang tentang Injil itu bukan Injil yang sekarang dipegang oleh teman-teman Kristen, bukan. Tapi wahyu yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus oleh teman-teman Kristen. Masalahnya nanti juga benturan karena bagi teman-teman Kristen si Yesus itu juga firman gitu loh. Makanya ruwet. Wahyu itu ya firman. Masa firman menerima firman gimana? Coba. Gimana itu? Firman menerima firman. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kekacauan-kekacauan yang ada, ya. Kalau kita tidak punya original text, makanya teman-teman Islam itu, Anda harus bangga, Anda punya original text. Bila terjadi permasalahan, kembalikan ke original text. Aku tidak mungkin bisa mendekonstruksi ini yang besok akan kita lakukan di seri yang ketiga, karena ini hadisnya sudah aku selesaikan. Kalau nggak ada original teksnya, gitu loh. Karena terjemahan nggak boleh menghakimi terjemahan. Levelnya sama-sama terjemahan kok mau menghakimi. Hakimnya itu di original teksnya, gitu loh. Jadi sekali lagi, ini supaya teman-teman Kristen juga ngerti. Jadi kalau aku ngomong itu ada argumentasinya. Kenapa aku mengatakan bahwa Injil itu hadis? Ya kita lihat karakteristiknya seperti ini tadi. Kalau ini dipaksakan menjadi kitab suci, dia menjadi ternoda. Karena ini nggak bisa dibenarkan dua-duanya. Mesti salah satu benar, salah satu salah, atau dua-duanya salah. Gimana mau membenarkan kedua-duanya? Orang jelas-jelas Yusuf Arimatea dan penduduk Yerusalem bersama pemimpinnya. Kalau kamu milih ini berarti ini salah. Kalau kamu milih ini berarti ini salah. Karena ini nggak bisa dirukunkan. Kalau bisa dirukunkan ya silahkan. Kalau hadis tadi bisa dirukunkan dan aku telah merukunkannya. Tuh, ya. Oke. Kalau yang diimani teman-teman Islam itu yaitu wahyu atau firman dari Allah via Jibril diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Gitu. Ya. Cuman kendalanya seperti tadi itu, nanti Yesus disebut firman, firman menerima firman ini firman jadinya, atau firman gimana itu kacau lagi nanti. Ya tapi sudahlah ya, kita fokus di sini. Hadisnya sudah aku selesaikan, besok kita masuk ke dekonstruksi ini. Dan aku minta kalian baca ya, kan cuma satu ayat nih, ini satu ayat. An-Nisa surat 4 ayat yang pertama, Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat yang 6. Cuma 2 ayat. Aku minta kalian baca, ya. Itu nanti yang ini memang agak panjang, baca yang depannya saja. Tapi ya satu ayat nggak apa-apa lah, ya. Cuma satu ayat. Cuman kita fokus tentang nanti nafsin wahidatin, ya. Di sini nanti ada nafsin wahidatin juga. Kamu tanyakan oleh teman-teman di sekitarmu yang pinter ngaji. Nafsin wahidatin itu pakai tak marbuto loh. Itu apa maksudnya gitu ya. Kamu baca, kamu pelajari, kan kamu masih punya waktu ini. Besok ya pagi sampai sore kan kamu punya waktu. Jadi besok malam kalau ketika aku menjelaskan kamu sudah ngerti. Tuh, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesanku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, menjadi bingkai imanmu yang paling dalam.
Tetapi jangan pernah lupa tetap menghormat kepada saudara kita yang memilih iman lain. Karena mereka juga saudara kita. Kalau ada perbedaan dibicarakan dalam meja diskusi. Jangan menghujat, jangan menghina, jangan memojokkan, tidak baik. Ya. Dan tidak boleh dalam agama kita. Berikutnya semoga kalian semua mendoakan aku juga mendoakan kamu. Jadi kita sama-sama berdoa semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Oke, sampai di sini dulu. Ini nanti mungkin agak telat mengunggahnya ya, tapi sabarlah ya. Insya Allah akan terunggah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.